Suara azan itu kan kalimat-kalimat Allah itu kan yang harus kita agungkan gitu kan. Jangan disamakan dengan suara anjing itulah. Berlebihan sekali gitu Pak, sama-sama menghina lah. Biarinlah suara keras juga, biarin, kan nggak ngeganggu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Amazing Quran Team seperti biasa ingin melakukan sosial eksperimen yang kemudian kita juga akan berbagi mushaf Al-Quran dari penerbit Amazing Quran. Kali ini dengan tema yang berbeda. Untuk itu, sebelum kita melanjutkan sosial eksperimen yang baru bergabung dengan channel ini, untuk like and subscribe. Mari kita lanjutkan. Assalamualaikum Pak. Salam Pak. Dengan Bapak siapa Pak? Pak Budi Junarto Kurniawan. Pak Budi. Bapak dari mana Pak? Saya dari Jawa Tengah aslinya. Hendi. Bu Yuniatun. Udah bekerja satpam berapa tahun Pak? Untuk satpam saya dari 2006 Pak. Berarti sekitar 15 tahunan lebih lah. Siap. Bersedia Pak ikut sosial eksperimen bersama kami? Siap. Ada beberapa pertanyaan nih Pak, terkait yang sekarang sedang viral nih Pak. Kira-kira kalau Bapak bersedia, kita akan lanjut. Kalau tidak, nggak apa-apa. Ya boleh Pak. Sehari-hari sebagai apa Bu? Jualan ayam bakar. Alhamdulillah Bu ya, masih bisa berjualan. Bapak sebelumnya sering azan nggak Pak? Sering Pak. Sering. Kalau sholat 5 waktu sering Pak ya? Sering. Jamaah semua? Kalau posisi kita lagi di rumah berjamaah. Kalau di kantor biasanya kalau umpamanya pas waktunya ada yang berjamaah, kita ikut berjamaah. Tapi kalau nggak ada, kita sendiri. Udah berapa lama bertangga Pak? Udah 13 tahun Pak. Pertanyaan pertama Pak ya, Bapak lebih senang dengan suara azan atau suara musik? Ya jangan suara adzan lah. Karena itu kan panggilan sholat kita itu. Pernah azan Pak? Azan belum pernah Pak. Oh, belum pernah. Tapi kalau sholat 5 waktu? Insya Allah lah. Allah. Jamaah semua Pak? Jamaah. Jamaah semua Pak ya? Oke, alhamdulillah. Kemudian Bapak lebih suka suara musik atau suara azan? Ya azan lah Pak. Alasannya kenapa Pak? Ya alasannya kan itu untuk kalau misalnya adzan berkumandang kan kita harus ke masjid lah sholat. Lebih suka mendengarkan azan atau musik Bu? Azan. Alasannya kenapa? Ya enak aja ya, kan harus. Adzan itu harus. Kalau musik kita sesuaikan dengan ini aja sih Pak. Kalau enak didengar ya kita dengar, kalau enggak ya enggak gitu. Intinya gitu aja sih kalau musik mah. Tanggapan Bapak tentang pembatasan suara azan? Kalau saya sendiri sih kurang setuju ya masalah pembatasan itu. Karena kan kita hidup di negara yang mayoritas Islam gitu kan. Azan itu kan panggilan sholat buat kita kan. Kalau umpamanya nggak ada azan, itu kan orang-orang belum tentu tahu waktu gitu kan. Jadi masalah azan ya kita harusnya nggak usah dibatas-batasi gitu. Dari zaman Soeharto aja dulu yang termasuk pemimpin otoriter gitu ya, belum pernah ada sampai pembatasan gitu. Baru kali ini aja yang terlalu banyak peraturan aneh lah menurut saya. Kalau untuk penggunaan toa masjid sebenarnya kalau menurut saya mah ya seharusnya jangan dibatasi gitu Pak. Cuman kan itu udah satu kebiasaan dari dulu gitu, dari nenek moyang, mungkin dari zaman dulu semenjak didirikannya ada azan yang menggunakan toa ya itu nggak masalah harusnya gitu. Nggak boleh dipermasalahkan gitu Pak. Ya kalau ini mah jangan dibatasin. Biarinlah suara keras juga, biarin, kan nggak ngeganggu. Harus adzan itu harus kan. Kalau kadang-kadang kita kalau nggak sampai kerjaan nggak inget waktu. Kalau ini udah adzan belum? Kalau ada adzan kan langsung kita berhenti. Tapi kalau suara masjid itu mengganggu masyarakat, misalnya jam 12 malam gimana tuh Pak? Ya mungkin kalau jam 12 malam mungkin kan itu acara-acara tertentu kayak malam takbiran kayak gitu kan, itu ya nggak masalah sih harusnya. Kalau seperti itu Nggak masalah gitu, nggak masalah. Ya nggak tiap hari kan, emang setiap setiap masjid, setiap jam 12 malam mengadakan acara kan enggak gitu.
Ya untuk hari-hari besar ya mungkin bolehlah dimaklumi gitu kan, itu mah udah wajar lah. Azan ini kan disamakan dengan suara hewan gitu Pak. Menurut Bapak seperti apa? Sebenarnya itu sebuah apa ya, persamaan yang salah sebenarnya itu kan. Suara azan itu kan kalimat-kalimat Allah itu kan yang harus kita agungkan gitu kan. Jangan disamakan dengan suara anjing itulah. Nggak persamaannya nggak pas gitu kalau menurut saya mah. Harusnya kalau kasih persamaan itu yang pas gitu lah. Aduh, kalau itu mah ya mah yang nggak setuju juga gitu, maksudnya disamakan sama hewan, berlebihan sekali gitu Mbak, sama-sama menghina lah. Ya enggak lah, mosok suara hewan itu mah keterlaluan kalau gitu. Ya nggak bagus lah hari gitu mah. Mosok adan disamakan sama binatang. Ya enggak, kelihatannya kurang enak aja. Menurut Bapak baiknya seperti apa nih Pak menanggapi fenomena yang sekarang sedang viral gitu Pak? Ya sebenarnya kalau umpamanya kita menanggapinya gimana ya? Ya itu kan peraturan dari pemerintah gitu kan. Tapi umpamanya kalau dari masyarakatnya nggak setuju, ya nggak usah diterapkan gitu kan. Sebenarnya gini aja, masalah adzan itu kita lihat di masing-masing lingkungan gitu kan. Kalau umpamanya di lingkungan itu semuanya Islam, ya nggak usah dipermasalahkan gitu kan. Kita hidup kan ibaratnya lihat situasi kan. Kita rumah di pinggir jalan ya kita harus siap dengan kebisingan gitu kan. Terakhir nih Pak, sebelum ditutup, menurut Bapak arti kata toleransi seperti apa Pak? Toleransi antar umat beragama atau antara kelompok muslim sendiri seperti apa? Kalau toleransi itu sebenarnya yang tidak menyangkut akidah ya. Kalau sesuai akidah kita nggak usah inilah. Masing-masing agama kan punya prinsip masing-masing gitu kan dalam beragama gitu kan. Kalau menyangkut akidah kita nggak usah toleransi gitu kan. Yang mesti masuk toleransi itu dalam kehidupan bermasyarakatnya gitu. Itu yang perlu toleransi gitu kan. Kalau masalah jangan akidah kita nggak usah gitu. Pasti punya prinsip masing-masing gitu. Islam ya Islam, Kristen ya Islam, Kristen ya Kristen gitu kan. Nggak mungkin saling diadu, nggak mungkin ketemu gitu kan. Masing-masing aja, lakum dinukum waliyatin gitu aja. Ya toleransi yang artinya dalam arti kata toleransi kita harus saling menghargai lah Pak, sesama harus saling menghargai lah intinya gitu kan. Kita punya kepercayaan, dia juga punya kepercayaan, punya keyakinan masing-masing lah gitu. Harusnya harus bisa saling menghargai gitu. Nah, itulah pentingnya toleransi gitu. Gak boleh saling menghina kan gitu. Gak boleh ya tentang berkaitan dengan agama kan itu rentan lah Pak gitu. Iya betul Pak. Iya Pak, sensitif sekali itu kalau urusan agama sama keyakinan lah gitu. Ya kalau agama mah harusnya semuanya itu sama dan tujuannya juga sama, cuman beda agama Islam, agama Kristen, yang lainnya. Ya harusnya kita itu bersatu, nggak usah sebab Islam langsung ada perbedaan, harusnya ya jangan, sama aja. Kita harus sama-sama, cuman kan kita beda itunya aja, keyakinannya aja. Kalau agama mah harusnya biarinlah sama aja. Yang penting kan kita berkeluarga gitu. Seperti keluarga di rumah juga gitu kan sama, apalagi agama. Tapi ya ada aja ya yang membedakan gitu, ada aja. Terima kasih Pak ya untuk waktunya. Mohon diterima Pak pembicaranya. Al-Quran ya? Iya. Alhamdulillah. Ya terakhir Pak ya, Al-Quran semangatku. Al-Quran Semangat. Itu mohon diterima meskipun Al-Quran Semangatku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.